Halo sobat KKN dimanapun teman-teman berada, kali ini kita KKN 15 Sidoarjo akan menuju gua Jepang, di mana gua tersebut menurut konon katanya itu banyak hal yang dapat untuk kita kuak bersama tentang nilai-nilai sejarah ataupun nilai-nilai yang lainnya. Tentu akan sangat mendukung objek wisata yang ada di Sidoarjo kali ini. Oke, jadi teman-teman silakan tunggu aja, nanti kita akan ke sana. Halo untuk teman-teman sobat KKN dimanapun teman-teman berada. Sekarang kami KKN 15 Sidoarjo sedang berada di Gua Jepang. Saat ini sedang bersama dengan Bapak Satijo yang akan mendampingi kita bersama. Jadi nantinya ketika kita masuk ke dalam gua ataupun areal sekitar sini akan didampingi oleh beliau. Jadi teman-teman di sini dapat untuk tetap menonton tayangan ini agar supaya menjadi edukasi bersama kita untuk mengangkat nilai-nilai sejarah yang ada di tempat ini. Yang pertama kita mau silaturahmi terhadap tempat Gua Jepang ini, di mana leluhur kita sudah berupaya untuk membangun tempat ini dan juga sudah berupaya untuk dapat memerdekakan kita bersama. Mari ikuti kita bersama. Terima kasih. Biasanya digunakan untuk apa Pak? Ini Kalau ini nggak digunakan apa-apa ya, teman di ini kan masuk cagar budaya, budaya. yang tidak boleh diganggu, istilahnya tetap dilestarikan dari dinas di BCP. Ya cuma itu saja kalau saya pengertian saya di sini. Oh ya. Tapi kan kemarin sempat ada pembicaraan ya Pak. Kalau semisalnya setiap gua itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau yang gua kelima ya Pak ini ya. 25. Gua kelima itu digunakan untuk apa Pak dulunya Pak? Kalau saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Yang lebih tahu yang itu, saya kalau makanya yang dinas di BCP di situ. Oh, Tapi ini baru di sebelah timur Parangtritis. Sudah masuk ya. sini sekarang. Berarti untuk ukuran setiap gua tentu beda-beda ya Pak itu ya? Ya mungkin beda-beda. Ya sedikit tahu, tetapi kan kalau saya kan tidak jelas. Ya. Sepengetahuan saya, tapi cuma sejarah ini. Sejarah ya. Waktu dulu dijajah kan membuat pertahanan di sini dan di sini untuk pertahanan Jepang katanya. Kalau saya ya itu saya katakan, saya nggak tahu persis. Oh ya. Tahun 1943 ya. belum ada saya. Iya. Ya, Untuk setahu saya cuma untuk pertahanan perang waktu Belanda ya Pak ya. Jepang, bukan Belanda. Ya musuhnya Belanda. Serangannya dari Belanda. Seperti itu. Oh, ya. Kalau sudah Masih seperti itu. Lorong-lorong seperti itu. Makanya lorongnya itu jalur-jalur tikus seperti itu tidak boleh dirubah. Oh ya. Harus hidupkan. Harus lihat jalannya, ngeri tapi ya waktu dulu ya masih tidak fungsinya. Kalau dulu ini ada pintu masuknya itu ada kayak Ada pintu kan biasa atau gimana? bekas harus kan bekas apa ini kusen loh ini. Kusen. Berarti Dari kayu ya Pak? kayu. Kayu. Tapi setelah Bang pergi katanya terus disongkali sama orang-orang sini katanya, diambil kayunya. Katanya. Oh iya. Kamu mau kontaknya sekarang? Oh ini ada ujungnya enggak ya Pak? Ini kan masuk ini terus dibuat lorong, nah tembusnya ini. Tembusnya yang ini. Tembusnya. Ganti baju kecil. Salah satu di bawah itu orang Masuk. ya enggak harus masuk ke Bisa turun itu diambil gambarnya.
ini jalannya masuk di situ. Oh, naik ya Pak ya? Oh, naik. Di sini Pak, di telapak kaki nenek ini kan. Oh, waktu ini ya. Ada telapak kaki nenek ada tinggal di situ. Kenapa bisa dibilang telapak kaki nenek itu? Kenapa Pak? Katanya habis Victor kan dipekerjakan toh nenek moyang kita di sini masih basah itu menginjak di situ katanya. Oh, tapi masih ada bekasnya atau enggak? Ada bekasnya di situ. Oh, di atas Pak? Oh ya. Ya, aku pertama membantu. Ini untuk mainannya. Kalau tempat ini berarti dulunya ada sekatnya juga ya Pak? Aman gitu. Ini kamar. Kamar untuk tentara Jepang atau enggak? Jepang. Tentara. Ini mejanya seperti ini. Dulu untuk pembangunan tempat ini kira-kira berapa lama ya Pak? Ya, tidak tahu lah saya. Belum lama ini. Kalau ayah saya katanya dipekerjakan di sini. Ini mengusung pada sama orang. Ini dulu ya kamar ini gawang setelah tinggal seperti itu. Iya. Ya diambil orang mana yang Ya. Tapi cukup disayangkan teman-teman di sini ada Iya. orang yang di sini dan seharusnya bersih. dulu ini mendingan agak bersih dulu murah karu-karuan tulisan seperti ini. Jadi vandalisme Ya. cara yang dilarang yang teman-teman sekalian. Kotak-kotak. Sudah? Ya. Jadi teman-teman ini itu tempat untuk jalan kaki kita itu ditata lebih dahulu di sini. Sangat luar biasa sekali ramo yang kita merasakan kebencian yang mendalam demi kemerdekaan kita juga. Ini ditutup seperti itu, tertutup semua ya untuk kampus ini. Tertutup rapat. Kalau untuk masuknya sendiri dulunya seperti apa ya Pak? Saya sendiri tidak tahu kalau ini. Setahu saya kalau saya tertutup rapat nih dulu. Tapi paling ya pintunya ini ada sebelah sini paling. Tapi nggak lebar seperti yang lain-lain. Mungkin ini yang lubang rahasia. Ya. Berarti ini dulu ambrol atau gimana Pak? Ya itu kan ditata kembali waktu dulu itu berserakan seperti itu sekarang kan dibangun lagi. Oh iya. Ada BPTJ itu. Semacam tempat untuk istirahat ya Pak? Berarti sampai sini ya Pak ya mobilnya? Iya, ini kan bekasnya. Kami ini
masih hasil bumi tetapi kan rusak toh mas. Oh iya. Setelah ditinggal pergi yang menghasilkan terus rusak. Ya oke teman-teman, kali ini kita berada di Sabana. Setelah melewati Gua 14 tadi, di sini banyak sabana dapat disaksikan teman-teman. Di sini kita mau ke arah Gua Dapur. Jalan ini memang tertutup oleh rumput ilalang semua ya. Walaupun dulu sempat ada jalan di sini, tapi sudah tidak bisa untuk dipakai di aspal seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Ya, ya. Ini semuanya kapan di sama yang dipekerjakan ya orang-orang tua di sini. Oh, Kapan berarti banyak orang lokal yang dipekerjakan Oh, apa iya. berarti? kerja Romusa. Romusha. Mungkin kalau sudah ada sini untuk ngintip kalau ada musuh dari sebelah sana. Banyak semuanya di dalam tanah. Nanti yang beberapa yaitu kantor BPD itu kiri. Loh, apa ya caranya kurang tahu. Nah, yang tahu ukurannya ya yang tugas di BPTB. Lalu untuk pembakaran sendiri apakah ada penyiksaan Pak untuk nenek moyang kita barangkali? Ya, tapi saya nggak tahu loh, itu cuman katanya itu kan namanya kan juga kerja paksa itu, Iya, katanya ada. Ada ya Pak? Katanya. Kalau salah sedikit pun katanya ya itu di Nomor 7. Oke, Dalamnya jadi seperti ini. Wow. buku waktu saya Angon waktu dulu menemukan buku kecil tulisan Arab sama Parang di dalam sini, tapi ya cuman punyanya orang biasa paling. Oke. Jadi dalam itu seperti ini. Ada loket juga di oke guys. dan ada sarang apa itu ya? Seriti. Wah, di sini ada Kalau tangganya sendiri terbuat dari apa ya Pak? Paling itu dibungkus orang ya kalau diambil bekas ya. Dulu ada tangga. Bentuknya kayu Pak. Kayu ini bekas kayu. Kusen.
Jadi yang di atas ini tuh kamar dulu. Ah, Yang di atas ini tuh kamar juga. di paling untuk ngintip nih. Oh, iya gitu. Memiliki nilai sejarah. Ya. Apa sejarahnya? Nah, silakan dijelaskan oleh Mbak Nazla, Linknya di bawah sini. Penjelasannya di bawah ya. juru kunci kita adalah Ibu Nazla. Kadang Yang dapur itu dapur sama markas katanya bengkas ya. Oh. Yang dapur tapi ini goa apa ini? kalau namanya ya nggak tahu. Gua nomor 2. Dua Ini goa yang ke nomor 2. bunker. Gua itu sebenarnya anu ya. Gua itu yang gua alam itu dinamakan gua kalau itu bunker. Iya. Menurut saya loh. Iya, betul. Tampil guys. Bang tulus tampil. Kalau Seperti ini. ini nggak tembus ya Pak ya? Enggak. Cuma masalah dapat pintu ini. Bagaimana pesan dan kesannya dengan Ibu Nazla? Pesan dan kesannya pokoknya kesannya itu kita harus melestarikan GWI. Ya, Dan jangan betul lupa sekali. Iya, dikasih tahu betul. sejarahnya. Iya, betul sekali. Linknya di bawah ini. Link sejarah. Yang paling nggak tahu kalau dulu dijajah itu seperti apa gitu ya, paling nggak tahu kalau Indonesia pernah dijajah Jepang. Tahu sejarahnya itu. Jalannya sangat menarik teman-teman. Iya. Wah, ini view-nya teman-teman. Sangat menarik. Sana bisa dilihat. Bagus banget. Tunggu, Pak. Ya. Tepatnya. Ini bentukan dari goanya. Goa keempat. Kecil ya Pak? Pintunya jendelanya. Oh, ini tempat ini apa? Ngintip yuk. Ya gitu. Keluarin senjata. Oke, baik untuk teman-teman sobat-sobat KPM Sidoarjo 15, kita saat ini sudah menyelesaikan trekking ya, mulai dari bawah sampai dengan atas, dan juga sudah keliling area dari Gua Jepang itu sendiri. Dan tadi sedikit informasi juga yang teman-teman dapatkan, ya mohon maaf dari kami juga bila mana pengambilan kamera dan juga informasi yang diberikan kurang begitu informatif juga. Tapi apapun itu, pada intisarinya yaitu kita harus lebih mengenal seseorang yang ada di tempat ini. Kita dapat menghargai leluhur kita yang sudah membangun negara kita sampai dengan saat ini juga. Tanpa mereka mendahului kita tidak akan mungkin dapat mencapai titik sekarang ini. Mungkin dari teman-teman ada yang pengalaman gimana tadi, pengalaman dari pertama sampai dengan yang terakhir tadi gimana? Ada yang mau menyampaikan barangkali kisah menariknya gitu gimana? Gimana dari Mbak ini gimana? Kalau dari saya mungkin yang di goa berapa yang tadi yang mau kita lulus itu kan Ya ya. itu mungkin penglihatanku aja sedikit nih, mungkin ada berapa yang aku lihat Ya. terus agak mual terus terus saya udah gitu doang sih, agak mual doang sama gak ini lagi sih, cuma mual doang. Oh. Untuk itu mungkin dapat dijelaskan sedikit entitas apa sih ya, dapat dilihat untuk teman-teman supaya juga dapat tahu gitu. Yang
yang aku lihat sih tadi mah cuma kayak, kalian tahu kayak apa sih, bukan monyet tapi yang kayak monyet tapi yang gede lah. Oh, ada ekornya. Iya kayak gitu, itu cuma selintas doang ngeliat, terus sama kecium yang tadi kata kamu bau darah Ya, kan. Terus kenapa aku bilang ini masih lama nggak sih, aku Ya. bilang gitu itu karena aku mungkin posisi aku kayaknya udah terus aku sesek gitu loh, seketika sesek juga. Aku udah kayak aku udah capek, terus kayak udah dia cuma lihat doang sih, udah ya, nggak ngapa-ngapain, cuma emang dia tempatnya di situ doang. ya. Terus sama ya udah mungkin kayaknya aku udah masa-masa udah mau mendekat itu juga kan yang tadi aku bilang. Ya, ya. Terus mereka kayak kecium, jadinya ya udah. Tadi banyak yang berkumpul juga ya tadi ya, Iya. terutama untuk yang di luang tadi luang ya. Yang luang itu juga kelihatannya banyak yang melihat kita sedang apa sih kita ini kesana juga seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain gimana, dari Mas Faren selaku kameramen juga gimana nih, apakah ada yang kisah menarik ya dari kameramen kita? Belum ada ya. Cuman Ya. dari yang sendiri tertarik dengan dalam mana kita belum mengekspos ke dalam ternyata itu yang kata bapak itu dalam laut gitu. Ya. Dari aku sendiri sih karena aku orangnya mungkin nggak terlalu pesan sama hal yang kayak gitu ya. Kalau yang kayak gitu tadi aku nggak lihat sama sekali, cuman menarik aja karena tadi jalannya kan lumayan masuk ke dalam hutan juga kan, karena guanya itu mencar-mencar, jadi nggak berdekatan, mereka itu jauh-jauh. Ya, jalan menuju ke guanya itu juga lumayan menguras tenaga juga, dan ya pengalaman baru sih kita. Ya Banget sih sebenarnya kalau dari aku kan, karena emang nggak ada pengalaman dari mistisnya, mungkin dari view atau dari pengalaman dari sejarahnya aku lebih tertarik itu. Dari gua juga menarik dari situ. Baik, jadi untuk teman-teman sobat KKN 15 Selaco ya, dimanapun teman-teman berada di sini dapat untuk merasakan sensasinya sendiri, baik itu dari keindahan view yang ditampilkan di sini sebagai dulunya basis dari tentara Jepang untuk dapat mengintai perlawanan musuh terutama Belanda dari Samudra Hindia. Karena notabene-nya yang bagian Kaliurang itu untuk memantau daerah pegunungan. Kemudian juga sebenarnya ada tiga gua Jepang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu di Kaliurang, kemudian yang kedua yaitu di Berbah Sleman juga. Di sana memantau udara yang berada di kota Jogja itu sendiri. Kemudian yang dari daerah sini, daerah Pundong, itu untuk memantau dari Samudra Hindia. Dan di sini dari berbagai gua ini cukup banyak ya, ada 20-an ya tadi ya, ada 20-an sekitar seperti itu yang terbagi di 2 kabupaten, yang mana sekitar 18 atau 19 itu berada di Kabupaten Bantul, kemudian sisanya itu ada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di kota Wonosari gitu ya. Kemudian tadi juga teman-teman untuk trekking juga sangat jauh juga. Kalau misalnya teman-teman mau jalan kaki pun juga selain kita dapat untuk menikmati bagaimana satu gua ke gua yang lainnya, lebih dapat feel-nya, lebih dapat vibes-nya ketika nanti kita jalan kaki. Terus kemudian kalau dari saya sendiri tadi sempat merasakan beberapa hal, terutama di gua yang Panglima tadi ya, di tengah tadi ya. Di situ ketika masuk itu merasakan masih tercium sedikit bau-bau anyir seperti itu, mohon maaf sebetulnya bau anyir, yang mana kalau misalnya di sana dulunya kurang begitu tahu ya apakah di sana tempat pemantauan atau digunakan untuk apa. Tapi kemudian ada juga pesan-pesan yang didapatkan mengatakan bahwasanya biarlah ceritanya hidup sebagaimana mestinya, biarlah kami hidup di sini sebagaimana yang ada saat ini demi kehidupan kita, bangsa dan juga negara Indonesia kita yang tercinta ini. Biarlah berita yang ada di sini menjadi milik kami untuk anak cucu selanjutnya, itu harap dijaga kelestarian yang ada di sini. Seperti itu pesan yang didapatkan tadi. Ya, bagaimana dari teman-teman mungkin ada tambahan, itu juga mendapatkan nilai selain eksotisme juga mendapatkan nilai dari sejarah. Ada yang mau menambahkan barangkali? Cukup ya teman-teman. Untuk teman-teman cerita dari kami di Telusur KKN, tema dari Gua Jepang yang kedua ya,
kedua ini cukup disekiankan. Besok di Amala ada cerita-cerita kami selanjutnya akan di-upload di channel YouTube kami di ATN Sidoarjo 15 dengan hashtag-hashtag yang lebih menarik lainnya. Dan juga kemarin kami juga mengambil tema sejarah yang terluka, karena di sini kita mendapati sejarah-sejarah yang memang banyak yang terlupakan dan juga tidak diketahui dari anak cucu yang ada di sekitar sini, atau bahkan kita sebagai generasi muda pun belum cukup untuk menguak hal yang sudah pernah terjadi di tempat ini. Tapi yang jelas ini banyak sekali cerita yang dapat untuk kita angkat bersama. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk sudah menonton, like, komen ataupun subscribe ya untuk teman-teman sekalian. Oke, see you.